Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita masuk dalam pembelajarannya yang ke-10 yang bertema bersekutu, bersaksi, melayani. Pembelajaran 10 pendidikan agama Kristen. Oke, ini untuk kelas 5 ya, tema kita hari ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang mempertemukan kami kembali dalam video kami kali ini, dalam membahas pembelajaran 10 yang bertema bersekutu, bersaksi, melayani. Yesus, beri hikmat bagi setiap kami anak-anak-Mu agar kami bisa ketika mendengarkan video ini dan ketika kami membaca buku untuk pembelajaran 10, maka setiap anak-anak-Mu dimampukan untuk bisa mengerti, bahkan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, nah sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, anak-anak coba buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, kita akan literasi ya. Anak-anak membaca dulu Yohanes pasal 15 ayat 5. Nah, di mute dulu atau di pause dulu videonya, lalu nanti di play again, oke? Setelah literasi, oke? Oke. Baik, bagi anak-anak yang sudah siap, kita masuk dalam materi kita. Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Nah, pembelajaran 10 ini kita akan ada 4 materi dalam pembelajaran 10. Yang pertama itu bersekutu, yang kedua bersaksi, yang ketiga melayani, dan yang keempat bersekutu, bersaksi, melayani di Indonesia. Ya. Nah, namun khusus untuk video ini kita akan membahas 2 materi saja dulu, yaitu bersekutu dan bersaksi. Jadi A dan B-nya kita akan bahas. Nah, sehingga di part 2-nya nanti itu melayani dan bersekutu, bersaksi, melayani di Indonesia. Oke? Oke. Nah, untuk yang pertama, kita akan mendengar cerita tentang Daniel di Gua Singa. Anak-anak bisa buka bukunya, itu di halaman 133. Nah, pasti kata Daniel itu tidak asing lagi di telinga kita ya. Anak-anak pasti sudah sering kali atau sangat sering mendengar cerita tentang Daniel. Daniel adalah salah seorang dari bangsa Israel yang takut akan Tuhan. Ia tinggal di tanah pembuangan di Babel. Ia rajin sekali berdoa dan menjalankan hidupnya sebagai penyembah Allah Israel yang taat. Raja Babel saat itu bernama Darius. Ia sangat suka kepada Daniel sebab Daniel begitu baik dan bijaksana. Nah ya. Dan Darius memilih Daniel menjadi penguasa utama dalam kerajaannya. Dan hal inilah yang membuat orang-orang lain dalam kerajaan Babel iri hati kepada Daniel, sehingga inilah yang mereka perbuat. Nah, Daniel di Gua Singa ini ya. Oke. Nah, tadi Mi sudah infokan bahwa ada seorang raja baru di Babel yang itu bernama Raja Darius. Ingat, Raja Darius ya, raja di Babel. Nah, Raja Darius memilih orang-orang untuk membantunya. Nah, siapakah Daniel? Daniel adalah pemimpin mereka. Daniel adalah salah satu dari bangsa Israel yang takut akan Tuhan. Ia tinggal di tanah pembuangan Babel, ya. Dan mereka tidak ingin dia menjadi pemimpin mereka. Nah, jadi ada orang atau banyak orang yang iri hati kepada Daniel sehingga tidak mau Daniel menjadi pemimpin mereka. Nah, lalu apa yang terjadi ya? Nah, orang-orang itu tahu Daniel berdoa kepada Allah. Mereka menghadap raja. Nah, jadi ketika itu mereka pergi menemui Raja Darius. Nah, mereka memohon kepadanya agar membuat undang-undang baru. Jadi kata mereka, kami telah sepakat ya Raja, supaya Tuanku mengadakan suatu hukum yang menyatakan bahwa selama 30 hari tidak
tidak seorang pun boleh berdoa kepada suatu Allah atau kepada manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja. Jika ada yang tidak menaatinya, maka ia harus dicampakkan ke tempat singa. Nah, ya. Jadi itu, sehingga raja membuat undang-undang baru yang bunyinya orang-orang tidak boleh berdoa kepada Allah. Orang-orang yang tidak mematuhi undang-undang akan dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, singa-singa itu akan memangsa mereka. Ini dalam kitab Daniel ya, Daniel pasal 6. Jadi anak-anak bisa lagi melihat ceritanya di dalam Alkitab Daniel pasal 6. Oke? Nah, lalu apa lagi selanjutnya? Nah, Daniel berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Ini dia. Jadi ketika Daniel berdoa kepada Allah itu, orang-orang jahat melihat Daniel berdoa dan mereka melaporkan kepada Raja Darius. Nah, Raja Darius tidak tahu sih apa sebabnya orang-orang ini menginginkan hukuman seperti itu. Hukuman tadi ya. Ia menganggap baik. Maka ia pun akan menyuruh supaya hukuman itu ditulis. Dan tidak dapat dicabut lagi. Nah, ketika Daniel mengetahui adanya hukuman itu, ia pulang ke rumah dan ia berdoa sebagaimana biasanya. Karena Daniel itu setiap harinya berdoa 3 kali kepada Tuhan. Sesuai aturan bangsa Israel, Daniel pasal 6 ayat 10. Itu adalah suatu kebiasaan yang baik dan perlu kamu tiru ya anak-anak ya, untuk senantiasa berdoa. Orang-orang jahat tadi tahu bahwa Daniel tidak akan berhenti berdoa kepada Allah Israel. Mereka senang sebab kelihatannya rencana mereka akan menyingkirkan Daniel itu akan berjalan. Nah ya, sehingga Daniel itu terus berdoa. Ketika Raja Darius mengetahui alasan sebenarnya sehingga orang-orang ini ingin mengadakan hukuman tersebut, ia sangat menyesal. Namun ia tidak dapat lagi mencabut hukuman itu, sehingga ia terpaksa memberi perintah supaya Daniel dicampakkan ke dalam gua yang diisi singa kelaparan. Nah, Raja Daniel tahu ya, Raja tahu Daniel harus dimasukkan ke dalam singa. Raja berusaha memikirkan suatu cara untuk menyelamatkan dia, tetapi undang-undang itu tidak bisa diubah. Dan Raja memerintahkan para pelayannya untuk memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Raja Darius mengatakan kepada Daniel, Allah akan menyelamatkannya. Nah, ini ya. Jadi Raja Daniel ketika Raja Darius ketika melihat Daniel dicampakkan ke dalam gua singa, Raja Darius berkata kepada Daniel, semoga Allahmu yang kau layani menyelamatkan engkau. Nah, itu dia ya, Daniel pasal 6 ya. Bagaimana akhirnya? Apakah Allah menyelamatkan Daniel? Nah, Darius begitu kebingungan sampai ia tidak dapat tidur malam itu. Jadi raja pun berpuasa sepanjang malam, tidak bisa tidur. Jadi sepanjang malam itu juga nggak bisa tidur Dariusnya. Padahal Danielnya sudah ada di dalam gua singa. Besok paginya ia berlari ke gua singa. Ia berseru dengan keras, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allah yang kau layani sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Jadi Raja Darius memanggil Daniel, dan Daniel menjawab, singa-singa itu tidak menyakitiku. Dan dia mengatakan bahwa Allah telah membungkam mulut-mulut singa itu. Nah, Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa lapar itu sehingga aku tidak diganggunya, kata Daniel. Nah, raja sangat gembira. Ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Kemudian ia memerintahkan supaya orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel dicampakkan ke tempat singa. Nah, karena apa? Karena Daniel selamat
Daniel diselamatkan oleh Allah, Sang yang menolongnya. Nah, belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Wow. Dan Raja Darius pun menulis kepada semua orang dalam kerajaannya, bersama ini kuberikan perintah bahwa semua orang harus menghormati Allah Daniel. Dia melakukan mukjizat-mukjizat yang besar. Dia telah menyelamatkan Daniel dari gua singa. Nah, yang Miss mau tanyakan kepada anak-anak, apa yang mereka lakukan ketika menjadi Daniel? Nah, lalu yang kedua, apakah respon mereka saat situasi-situasi sulit yang mereka hadapi tiap hari menggoda mereka untuk tidak lagi berani menjadi penyembah dan saksi Allah? Nah, di sini ada dua pertanyaan. Nah, itu di halaman 135. Jadi yang pertama, apakah yang akan mereka lakukan ketika menjadi Daniel? Jawabannya, harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Karena Daniel melakukan hal itu. Daniel kan setiap hari berdoa 3 kali kepada Tuhan. Dan itu yang harus mereka lakukan. Nomor 2, apa respon mereka pada saat situasi-situasi sulit yang mereka hadapi tiap hari menggoda mereka dan tidak lagi berani menjadi penyembah dan saksi Allah? Mereka harus terus berdoa dan tidak berhenti. Nah, itu ya. Mereka harus terus dan tidak pernah berhenti untuk berdoa. Percaya Allah akan menolong. Nah, ini cerita singkat Daniel di Gua Singa ya. Baik, kita masuk. Apa tujuannya dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, kita melihat tujuannya ketika berdoa bersekutu adalah supaya kita semakin mengenal Allah yang benar. Nah, jadi kata bersekutu itu berekanan, berkawanan, menggabungkan diri, bersekutu. Sehingga inilah supaya kita semakin mengenal Allah yang benar, sehingga kita juga bisa memiliki hubungan yang erat dengan Allah melalui ibadah kita. Jadi ini adalah alasan kita bersekutu. Karena Allah juga sebagai sumber hidup kita yang layak dipuji dan disembah, ya. Allah itu menjadi alasan kita karena Allah lah sumber hidup kita yang layak dipuji dan layak disembah. Oke. Nah, Tuhan Yesus itu menggambarkan hubungan kita dengannya itu seperti pokok anggur dan ranting-ranting. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Ranting-ranting harus tetap tinggal dalam pokoknya kalau mau hidup, kalau mau bertumbuh, dan kalau mau berbuah. Sebab di luar Allah kita itu mati, ya, tidak akan bisa bertumbuh dan tidak akan bisa berbuah. Nah, koinonia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu koinon, artinya bersekutu. Artinya persekutuan, atau bisa juga dikatakan sebagai teman bersekutu. Nah, itu ya artinya ya. Dalam Kristus Allah datang dan menemui manusia. Dan dalam perjanjian baru kata koinonia ini mempunyai beberapa pengertian. Nah, ini ya. Atau beberapa arti. Nah, kalau dalam perjanjian baru ya. Nah, pengertian seperti bersama-sama dengan orang lain dalam sesuatu. Nah, artinya yang pertama, bisa berupa mengambil bagian dalam penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan perjamuan kudus. Itu arti yang pertama ya. Arti yang kedua, koinonia juga bisa berarti sebagai persekutuan penuh. Seperti dalam Galatia pasal 2 ayat 9. Pada ayat tersebut digambarkan bahwa Rasul Paulus dan
penuh dalam persekutuan. Nah, tunggu. Rasul Paulus dan Barnabas berjabat tangan sebagai tanda persekutuan dan diterima secara penuh dalam persekutuan yang dijadikan oleh iman bersama kepada Kristus. Hal itu adalah tanda hubungan erat antara kedua belah pihak, bahwa mereka bersekutu dalam Kristus. Ya. Jadi persekutuan mereka mempunyai dasar dan tujuan yang berasal dari Yesus Kristus. Nah, dasar dan tujuan ini tidak dapat diganti dengan dasar dan tujuan yang lain. Jikalau persekutuan ini mengganti dasar yang sudah diletakkan oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan ini kehilangan hakikatnya. Nah, apa itu koinonia? Nah, ya. Koinonia itu adalah persekutuan jemaat di dalam Kristus. Walaupun banyak anggota, tetapi membentuk satu tubuh Kristus. Nah, di dalam koinonia ini, kita tidak hanya sekedar bersekutu, tetapi kita bisa menjadi pemberita Injil, memberitakan kerajaan Allah melalui kesaksian atau yang disebut dengan marturia. Nah, ya, dan kita juga bisa sebagai pelayan, yaitu diakonia, di mana saja. Nah, bersaksi atau kesaksian disebut dengan marturia. Apa sih maknanya? Nah, marturia ini artinya, atau bersaksi ini artinya adalah saksi atau memakai saksi. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah akan diasinkan? Nah, ketika kita yang hidup sekarang ini memang bukanlah saksi mata dari karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kitalah saksi keyakinan, bukan saksi mata ya, tapi saksi keyakinan. Dengan demikian, kehidupan kita pun harus diwarnai dengan keyakinan itu. Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Kristus pun mengutus murid-muridnya ke dalam dunia, supaya kabar baik diberitakan. Nah, tugas tersebut diberikan Allah kepada setiap orang yang percaya dengan karunia masing-masing. Tujuannya agar dapat diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Nah, lalu dengan apakah diasinkan jika garam itu menjadi tawar? Ada gunanya? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu ya. Jadi kalau kita tidak lagi bisa menjadi garam, maka kita akan dibuang atau diinjak orang. Karena garam yang tidak asin itu tidak ada gunanya lagi. Lalu apa yang dimaksud dengan bersaksi? Bersaksi berarti kita memiliki hati yang berbelas kasihan, memandang orang lain sebagai saudara, hidup ramah dan penuh perhatian, terutama dalam menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Jadi, garam berarti mempertahankan hidup dalam kebenaran firman Allah. Tidak turut melakukan kejahatan, dapat memberi rasa damai dan sukacita. Ya. Dan ketentraman dalam setiap pergaulan. Jadi ketika ada damai sukacita, maka akan jadi tentram dalam setiap pergaulan di mana saja. Menjadi terang adalah menjadi diri sendiri seperti matahari yang terangnya itu betul-betul menerangi dunia. Atau seperti lilin yang terang yang kecil tetapi mampu menerangi. Nah, itu ya, kalau terang ya. Nah, jadi apa fungsinya terang? Terang yang berfungsi menuntun dalam kebenaran dengan perbuatan baik yang memuliakan Tuhan, agar lewat kita orang mengenal siapa Tuhan kita dan juru selamatnya. Apakah kita sudah melakukan hal itu? Nah, itu yang harus kita pelajari. Oke? Ini adalah latihan soal untuk kita hari ini. Yang pertama, apa arti dan tujuan bersekutu? Yang kedua, tuliskan 2 arti koinonia menurut
perjanjian baru. Yang ketiga, apa arti bersaksi, garam, dan terang. Nah, jadi ada 3 soal saja untuk hari ini ya. Kerjakan di notebook untuk tugas hari ini dan nanti dikumpul ke Miss. Oke? Oke. Sampai jumpa dalam video pembelajaran kita bab 10 part 2. Oke? God bless you. Bye-bye.